Kenapa Big Hit menjadi trending online di tengah perkembangan terbaru menyusul akuisisi saham SM Entertainment oleh Hype? Salah satu kisah terbesar di K-pop saat ini adalah situasi yang terjadi antara SM Entertainment dan Hype. Pada 10 Februari, Hype mengumumkan telah membeli saham Lee Soo-man menjadikannya pemegang saham terbesar di perusahaan. Pada tanggal 20 Februari, CFO SM Entertainment Chol Hyuk-jang merilis sebuah video yang mengungkapkan pendapatnya tentang situasi itu. Dalam video itu, Chol Hyuk-jang membagikan pandangannya tentang pengambil alihan bermusuhan dari Hype setelah perusahaan mengakuisisi 14,8% saham SM Entertainment setelah membelinya dari Lee Soo-man. Tapi di tengah video yang baru dirilis, beberapa netizen kaget melihat trending frase Big Hit. Di media sosial, netizen tidak bisa menyembunyikan kelegaan mereka bahwa di antara drama itu, grup Hype K-pop seperti BTS dan Tomorrow by Together terlihat aman dari semua yang terjadi. Secara khusus, mereka memuji Bang Si-hyuk karena membuat Big Hit Music dijalankan secara independen pada tahun 2021 sebelum merger Itacha. Tapi, ketika Big Hit mulai menjadi tren, banyak netizen berbagi kebingungan tentang bagaimana perusahaan tersebut merupakan entitas yang terpisah dan bagaimana pengaruhnya terhadap situasi saat ini dengan SM Entertainment. Hype adalah korporasi dan bertindak sebagai perusahaan payung untuk banyak label anak perusahaan yang berbeda seperti Big Hit, Believe, Adore, Pledis, dan Source Music. Semua artis di bawah label berbeda bekerja dengan Hype tapi dioperasikan oleh anak perusahaan mereka sendiri. Sehubungan dengan Big Hit, hanya 3 artis di bawah perusahaan itu, yakni BTS, Tomorrow by Together, dan solois Lee Hyun. Tapi meskipun signifikasi Big Hit Music mungkin tidak terlihat penting, banyak ARMY dan penggemar telah berbagi kelegaan mereka karena label itu adalah entitas independen. Big Hit Music adalah anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Hype. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk membeli saham Big Hit Music secara langsung di pasar saham atau dari investor lain. Hanya Hype yang punya kemampuan untuk mentransfer saham Big Hit Music miliknya atau membuat keputusan untuk menerbitkan saham Big Hit Music baru kepada pihak lain. Dengan Hype menjadi perusahaan publik, sahamnya diperdagangkan dan oleh karena itu, dimungkinkan bagi orang lain untuk berpotensi membeli saham besar di Hype dan kemudian menggunakan pengaruh atau operasi Big Hit Music dengan Big Hit Music menjadi anak perusahaan Hype. Tapi saat ini tidak ada kekhawatiran tentang hal ini terjadi. Secara khusus, ini penting dalam pengambilan keputusan untuk grup di bawah label anak perusahaan, kecuali Hype memutuskan untuk mengubah struktur saat ini secara signifikan. Label anak perusahaan akan terus beroperasi seperti sebelumnya. Dengan melihat struktur kedua perusahaan itu, netizen juga tidak perlu khawatir karena Bang Si-hyuk masih punya sebagian besar saham di Hype dengan 31,8% saham. Struktur SM sangat berbeda karena mayoritas perusahaan dipegang oleh pemegang saham minoritas dan jauh lebih mudah bagi investor lain untuk mendapatkan saham tunggal terbesar di perusahaan. Seperti yang dilakukan Hype dengan mengakuisisi 14,8% saham SM. Dengan situasi antara SM Entertainment dan Hype yang masih menjadi berita hangat dan sangat tidak pasti, banyak netizen yang merasa lega atas keputusan Bang Si-hyuk sebelumnya yang memastikan semua artis aman dan tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, netizen menunjukkan perbedaan dalam klaim SM Entertainment bahwa Hype menyebabkan tingginya harga tiket di K-pop. Pada 20 Februari, CFO SM Entertainment Chol Hyuk-jang mengunggah video di saluran YouTube resmi label itu, mengungkapkan keprihatinan tentang pengambil alihan perusahaan yang bermusuhan oleh Hype. Dalam video itu, Chol secara singkat menjelaskan kenapa dia menentang akuisisi itu, menunjukkan 3 masalah yang mungkin timbul dari merger tersebut. Ia juga menjelaskan ketakutannya bahwa akuisisi SM Entertainment oleh Hype akan menciptakan monopoli pasar di K-pop yang menurut Chol akan merugikan penggemar K-pop. Mengambil harga tiket sebagai contoh, Chol menyatakan bahwa Hype telah memanfaatkan posisinya di pasar K-pop untuk mengenakan harga tiket yang lebih tinggi. Sebaliknya, SM telah menjaga harga tiket tetap rendah untuk memungkinkan penggemar yang lebih luas menikmati pertunjukan budaya. Representasi grafis di layar menunjukkan perbedaan antara harga tiket konser artis SM dan artis Hype. Chol mengklaim bahwa selain anak perusahaan aslinya, Hype juga menaikkan harga tiket untuk label yang diakuisisi. Menurut tren ini, Chol mengatakan bahwa merger Hype dan SM hanya akan merugikan penonton konser. Chol Hyuk-jang mengatakan, konsolidasi SM dan Hype akan mempercepat kenaikan harga tiket, menambah beban para penggemar yang mencintai dan mendukung artis K-pop.
Tapi, netizen tidak yakin dengan logika yang ditawarkan oleh CFO SM. Beberapa jam setelah video itu beredar, isu harga tiket menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mereka yang menentang penjelasan itu mengajukan dua argumen tandingan. Pertama, netizen berpendapat bahwa karena Hybe mengelola grup K-pop terbesar di dunia, BTS, harga tiket konser pasti akan lebih tinggi. Tapi meski begitu, netizen percaya harganya adil dibandingkan dengan artis barat. Netizen menulis, "Sekarang aku mulai kesal karena dia sekarang menyalahkan Hybe atas meroketnya tiket K-pop tapi tidak mengatakan alasannya. Hybe punya grup K-pop terbesar dalam bisnis ini, tiketnya harus sedikit naik. Seperti kalau SM punya grup K-pop terbesar, itu akan sama juga. Inilah baganya." Kedua, netizen mencatat bahwa poin harga yang disertakan dalam grafik berbeda untuk kedua label itu. Secara khusus, representasi itu membandingkan harga tiket reguler konser aespa dan VIP, harga tiket Tomorrow X Together yang sudah termasuk keuntungan seperti soundcheck. Ketika tiket serupa dipertimbangkan, ada sedikit perbedaan harga antara konser SM dan Hybe. Netizen menulis, bukan, SM membandingkan harga tiket VIP Hybe dengan harga tiket konser reguler mereka untuk mendukung narasi mereka, sengaja menyebarkan misinfo karena mereka tahu K-popers akan memakannya tanpa memeriksa fakta, sangat tidak tahu malu, tulis netizen. Beberapa orang juga menunjukkan bahwa tempat yang lebih besar dan produksi panggungnya lebih mahal adalah faktor valid yang dapat meningkatkan harga tiket konser Hybe lebih dari pesaing, tetapi tidak melampaui batas yang masuk akal. Netizen menulis, ya, mereka mengatakan pada grafik bahwa mereka membandingkan harga tiket tertinggi, tapi perbandingan itu hanya masuk akal kalau mereka membandingkan tiket yang punya manfaat yang sama. Kalau kita melihatnya secara perspektif, kenaikan harga untuk manfaat soundcheck itu wajar. Yang lain mengatakan, belum lagi semua lonjakan harga itu berasal dari Hybe yang membuat mereka punya tempat yang lebih besar dan produksi dan peralatannya lebih baik. Kemudian kami mengalami pandemi yang menaikkan harga untuk semuanya, bandingkan dengan harga tiket grup rookie yang bahkan belum punya comeback. Lol. Yang lain menulis, "Men, aku mencari tour NCT versus BTS secara internasional. Harga tiketnya mirip, jadi seperti bagaimana Hybe bertanggung jawab atas tiket yang memburuk kalau mereka selalu menjaga harga grup terbesar mereka tetap rendah." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.